Oke, mari kita berdoa malam ini. Kita mulakan kebaktian kita malam ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami malam ini. Berkati firman-Mu, berkati setiap hati kami Tuhan yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa dan mendoakan situasi pada masa ini, pandemik yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan karena ada pengurangan dan juga kerajaan banyak melonggarkan SOP yang ditetapkan. Kami berdoa Tuhan di mana Engkau terus campur tangan dalam hal ini Tuhan untuk membebaskan kami daripada COVID-19 Bapa. Kasihanilah kami Tuhan, curahkan belas kasih-Mu terhadap kami semua, juga di seluruh dunia Tuhan yang mengalami pandemik yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan kuasa-Mu untuk menghancurkan kuasa pandemik ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami malam ini. Malam ini kami sudah masuk dalam musim Natal. Berdoa di mana sukacita ya Tuhan akan masuk dalam hati kami, keluarga kami, dan kuasa Tuhan juga campur tangan Tuhan. Kami berdoa dalam musim Natal ini kami akan lagi mendekat kepadamu Tuhan, menyembah, memuji Engkau Bapa. Terima kasih. Kami juga ingat mereka yang kurang sehat, Engkau sembuhkan, Engkau campur tangan Tuhan. Urapi, kuasai setiap obat-obat yang diminum, obat-obat dari klinik, dari hospital, Engkau urapi Tuhan supaya mempercepatkan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang berduka cita, berkati mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami, Engkau pelihara kami Bapa. Terima kasih. Berkati malam ini, berkati firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saya harap suara saya masih jelas di situ ya. Karena tidak tahu mungkin keadaan di sinilah karena hujan. Baru saja hujan selesai. Oke, saya akan padamkan suara supaya tidak ada banyak gangguan di sebelah saya di sini. Ya, saya akan mute dulu. Oke. Puji Tuhan ya. Bagi mereka yang ikuti kita atau mendengar video ini nanti, kita berdoa Tuhan berkati Anda dan berkati setiap ahli keluarga Anda dalam musim Natal. Kita sudah masuk dalam musim Natal ini. Christmas is coming, alright, dan suasana Christmas akan bertambah meriah saat Christmas itu sudah mendekat. Tapi kita tahu masa musim ini mungkin ini Christmas yang paling lain sekali kita rayakan ya, karena tidak boleh caroling, ya tidak boleh berparti di rumah besar-besaran, tidak boleh karena ada terhad. Ada SOP yang ditetapkan kerajaan ya, terutamanya di Sabah kan PKPB dilanjutkan sehingga 20 Desember, dan 20 Desember kita tidak tahu kalau case COVID-19 di Sabah menurun. Kita puji Tuhan lah, mungkin kerajaan akan buka, melonggarkan, jadi PKPB mungkin akan dibuka dan kembali kepada PKPP karena kita kan di bawah PKPP. Cuma PKPB itu diletakkan karena peningkatan penularan virus dan peningkatan case-case yang di Sabah ya. Di Semenanjung pun banyak sudah yang dilonggarkan, sudah kembali kepada PKPP. Di sini juga di Perak pun sudah kembali PKPP. Cuma ada 3 tempat yang masih merah ya, yaitu sini di Ipoh kami, di sini Ipoh juga sendiri masih lagi merah ya, dan ada 2 tempat lagi ya. Kita doalah supaya Tuhan akan campur tangan. Kita pun tahu kan di dalam berita ada vaksin sudah yang sedang dites, sedang diuji
dan ada vaksin yang akan akan dipakai sudah dalam bulan ini sampai bulan depan, ya, bulan depan. Dan harap-harap itu akan membantu dan tidak ada masalah dengan vaksin yang akan diberikan nanti, ya. Puji Tuhan lah, ya, kita siap-siap dan supaya kita bebas dengan penyakit inilah. Malam ini saya akan kongsikan message yang pertama, pranatal, message pranatal ini atau khotbah pranatal. Saya akan coba bawa setiap minggu message-message tentang Yesus, kelahiran Yesus, dan message Christmas, ya, message Christmas. Mungkin minggu depan saya akan sentuh sedikit. Adakah kita patut merayakan Christmas? Adakah Christmas itu untuk orang Kristen, dan bagaimana kita merayakan Christmas? Malam ini saya akan cuma berikan sedikit permulaan ataupun pengenalan tentang message ini malam ini. Kita akan baca dalam Matius, buku Matius pasal 2 dari ayat 1 sampai 12, ya. Matius pasal 2, Matius pasal 2 atau bab 2 dari ayat 1 sehingga ayat 12. Okay? Ini porsi firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Ya, kita baca, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, ya, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi saya akan khotbah begitu, ya. Saya ambil satu-satu ayat dan saya akan kongsikan tentang ayat itulah, ya, untuk senang kita ikuti. Di ayat 1 katanya sesudah Yesus dilahirkan. Maksudnya setelah Yesus dilahirkan, ya. Bukan pada waktu Yesus, hari dia dilahirkan. Itu kita boleh lihat dalam buku Lukas. Waktu hari Yesus dilahirkan itu, kelahiran Yesus dinyatakan dalam buku Lukas. Ini katanya sesudah Yesus dilahirkan. Maksudnya Yesus sudah lahir. Nanti kita akan tahu berapa umur Yesus pada waktu ini, ya. Umur Yesus pada waktu ini sudah sekurang-kurangnya 2 tahun umurnya, ya, karena dia sudah menjadi anak kecil, bukan lagi baby, ya, bukan bayi, tapi anak kecil, ya, anak kecil. Sesudah Yesus dilahirkan, maksudnya sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi tempat Yesus dilahirkan itu adalah di Bethlehem. Bethlehem itu dalam bahasa Yunani maksudnya rumah roti. Atau Ibrani, ya, itu bahasa Ibrani, maksudnya rumah roti. Pada zaman Raja Herodes. Herodes ini adalah raja yang sangat kejam, ya, sangat kejam sekali, ya. Datanglah katanya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang Majus ini di bahasa Inggris dipanggil wise men. Ada juga dia panggil terjemahan lain itu three kings, ya, atau 3 raja. Tapi sebenarnya kita tidak tahu sama ada mereka ini 3 orang atau lebih dari 3 orang. Tapi hanya dikatakan sini orang-orang Majus. Dia tidak beritahukan kita berapa orang. Tapi dia kata orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, banyak kali kita beritahu bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang bukan Ibrani, orang bukan Yahudi, yang dari timur di Mesopotamia atau di bahagian Babylon. Tapi ada satu informasi yang baru tentang orang Majus ini. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Israel yang menetap lama di Babylon. Sewaktu pembuangan di Babylon, mereka ditawan dan mereka dibuang ke Babylon dan Assyria, ya. Dan ini adalah orang-orang yang tidak kembali ke Jerusalem untuk membangun Jerusalem balik di zamannya Zerubabel dan juga Ezra, ya. Tapi inilah orang-orang yang sudah tinggal lama, menetap lama di tanah orang asing di Babylon atau di Mesopotamia, di Assyria. Inilah orang-orang Israel yang memiliki hukum Taurat Tuhan, memiliki firman Tuhan,
itulah mereka tahu bila Yesus dilahirkan, di mana Yesus dilahirkan. Kalau orang asing atau the Gentiles, mereka tidak tahu bila dan di mana Yesus dilahirkan karena mereka tidak memiliki firman Tuhan. Tapi orang-orang ini memiliki firman Tuhan karena mereka orang-orang Israel, anak-anak Tuhan. Di ayat 2, mereka sampai di Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Jadi orang Majus ini satu bukti lagi karena mereka tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah raja orang Yahudi, the king of the Jew. Ya, jadi ini satu bukti mereka ini adalah anak-anak Tuhan orang Israel. Katanya di sini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah nubuatan. Bagaimana mereka tahu? Karena ini adalah nubuatannya Nabi Balaam di dalam buku Ulangan pasal 21. Ya, 21, 22, 23. Buku Bilangan. Balaam itu atau Balaam atau Biliam di bahasa Malaysia itu. Biliam, dia menubuatkan bahwa ada bintang yang akan datang terbit, ya. Inilah bintang yang ditemui atau dilihat oleh orang-orang Majus ini dari timur. Sewaktu Yesus dilahirkan, mereka melihat bintang Yesus itu dan mereka tahu Yesus dilahirkan. Itulah mereka datang kembali ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Katanya di sini, kami melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi tujuan pertama dan utama orang-orang Majus datang ke Yerusalem mencari Yesus, tujuan mereka itu adalah untuk menyembah dia. Wah, luar biasa ya. Mereka datang mencari Yesus karena menyembah dia. Itulah tujuan mereka, ya, menyembah Yesus. Jadi samalah kita hari ini kalau Christmas tiba, bukan saja kita merayakan, bukan saja kita happy merayakan Christmas, kita ingat cerita Yesus, kita ingat cerita bintang Yesus, kita ingat ya Yusuf dan Maria itu ya, kita lihat video kadang-kadang, kita lihat drama kadang-kadang ya. Sekarang di YouTube banyak orang post di Facebook, banyak orang post di WhatsApp, banyak. Ini saya percaya bulan ini banyaklah kita terima video-video lah, ayat-ayat lah, firman ini tentang itu. Tapi adakah kita menyembah Yesus, itu yang dipersoalkan. Itu yang harus kita tanya, itu yang harus kita ya selidiki hati kita. Kita tahu semua ceritanya tentang Christmas, kita tahu semua ceritanya tentang Yesus. Tapi soalannya, kalau kita tahu semuanya ini, adakah kita mau menyembah dia? Adakah Yesus itu raja kita? Karena di sini katanya Yesus itu adalah raja, raja orang Yahudi, ya. Dan orang Majus datang menyembah dia. Adakah kita menyembah dia? Adakah Yesus itu benar-benar raja dalam kehidupan kita, raja dalam hati kita? Itu yang harus kita tanya dan persoalkan. Di ayat 3 katanya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia berserta seluruh Yerusalem. Nah, ini perkataan yang sangat menarik sekali. Kenapa sewaktu Raja Herodes ini terkejut mendengar itu, dan seluruh Yerusalem pun terkejut bersama dengan dia, ya. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, when the King Herod heard this, he was troubled. Ya, terkejut dia, troubled, and all Jerusalem was troubled with him. Nah, kenapa dia terkejut mendengar perkataan dari orang-orang Majus itu? Karena Herodes itu orang yang kejam, ya. Herodes itu sangat kejam, dan Herodes ini dia tidak mau ada orang yang mengambil alih taktanya. Herodes ini tidak mau ada orang menggantikannya. Dia tidak mau ada saingan, ya. Dia tidak mau. Dia selalu merasa merasa sangsi dan khawatir. Dia selalu merasakan kalau ada orang yang bangkit, ya, dia selalu merasakan bahwa ada orang yang mau bunuh dia atau ya menurunkan dia dari taktanya. Itulah Herodes ini sangat terkejut karena dia orang kejam. Kalau ada orang yang mau menggantikan tempat dia,
Raja Herod ini akan membunuh mereka. Di dalam sejarah, Herodes membunuh salah satu istrinya. Dan juga Herodes membunuh semua anak-anaknya laki-laki yang akan menggantikan taktanya. Jadi itulah seluruh Yerusalem terkejut bersama dengan Herodes, karena kalau Herodes itu marah, wow, dia boleh buat sesuatu yang sangat kejam sekali, kan? Ayat 4, maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa itu? Itu Nabi Mika. Mika atau Maika pasal 5 ayat 2. Nabi Mika menubuatkan ayat 6 sini, katanya, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, bayangkan Mika ini kan, Nabi Mika ini, dia hidup kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Mika dipakai Tuhan untuk menyatakan dan menubuatkan bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, ya, tempatnya di mana dilahirkan Mesias. Itu 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan sudah dinyatakan. Kan ini menggambarkan kepada kita bagaimana luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan itu dia maha tahu. Tuhan itu dia tahu. Jadi dia nyatakan dengan nabinya bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem, ya, yang menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Jadi di sini dia katakan anak itu, ya, bukan bayi itu. Karena Yesus kan sudah dilahirkan. Sesudah Yesus dilahirkan di ayat 1 tadi. Jadi di sini Yesus sudah menjadi anak atau anak kecil, bukan bayi, ya, bukan bayi. Sekurang-kurangnya Yesus sekarang ini dia umur 2 tahun, ya, atau 1 tahun lebih atau 2 tahun begitu. Jadi katanya cari anak itu dan segera kamu menemukan dia. Sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kita melihat di sini tujuannya Raja Herodes di sini, dia sangat ketakutan karena ada raja baru, ya, dan dia mencari jalan bagaimana boleh menghapuskan Yesus, yaitu raja yang baru dilahirkan ini, ya. Jadi dia mau tahu di mana Yesus dilahirkan, di mana tahu tempatnya. Katanya, beritahu saya kalau kamu sudah jumpa dia, karena saya pun mau pergi di sana untuk menyembah dia. Adakah dia mau pergi untuk menyembah Yesus? Tidak. Dia pergi karena dia mau membunuh Yesus, karena dia tidak mau ada orang yang mensaingi dia ataupun menggantikan tempatnya sebagai raja. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan Tuhan kan pimpin umatnya sehingga mereka menemukan anak Tuhan, anak Allah, yaitu Yesus. Jadi bintang yang mereka lihat di timur itu sekarang timbul lagi, ya. Timbul lagi. Jadi ini menyatakan kepada kita bahwa bintang itu bukanlah berjalan bersama dengan mereka dari timur. Mereka lihat bintangnya dari timur. Jadi mereka tahu bintang itu di mana? Di Jerusalem. Mereka lihat dari timur, bintang itu di Jerusalem. Lalu mereka pergi ke Jerusalem. Sampai ke Jerusalem, mereka mau tahu di rumah tempat di mana Yesus berada, bintang itu timbul lagi. Dan bintang itu timbul di atas di mana tempat Yesus tinggal atau dilahirkan itu, ya. Ayat 10,
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Wah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke. Sesudah mereka menemukan tempat Yesus, kata firman Tuhan di ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Nah, dengar perkataan di sini. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Maksudnya, karena Yesus dilahirkan itu kita lihat di dalam buku Lukas. Di mana Yesus dilahirkan? Dalam buku Lukas menyatakan kepada kita bahwa sewaktu Yesus dilahirkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat untuk mereka. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi bilik atau kamar untuk mereka. Jadi Yesus dilahirkan di kandang binatang dan diletakkan di atas palungan. Ya, itu. Kita tahu dia dilahirkan di dalam kandang dan diletakkan atas palungan. Tapi di Matius ini mereka sudah pindah ke rumah. Jadi orang-orang Majus menemukan Yesus, mereka masuk ke dalam rumah karena sekarang ini sudah jadi rumah. Mereka sudah dapat masuk ke dalam satu rumah, bukan lagi di dalam kandang. Ya, tapi Christmas yang kita ada sekarang kita lihat gambarnya, Christmas card kita masih lihat Yesus itu kan di dalam kandang, masih baring dalam palungan. Orang Majus pun kita lihat di gambarnya sekarang kan, orang Majus menyembah Yesus waktu Yesus dalam palungan masih baby. Ya kan, itu gambaran yang salah. Karena yang sebenarnya sewaktu orang Majus sudah datang dan mendapat Yesus sudah menjadi anak kecil, bukan di dalam palungan lagi. Dan mereka sudah di dalam rumah, bukan di dalam kandang lagi. Jadi, apa yang kita belajar di sini, kadang-kadang kita bukan hanya ikut tradisi, bukan hanya ikut apa yang kita lihat dalam gambar, dalam video, apa semuanya. Tapi kita harus lihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal-hal itu. Karena banyak orang Kristen sekarang hanya merayakan Christmas karena tradisi. Dan mereka lupa Yesus. Mereka lupa Yesus. Itulah orang Kristen musim Christmas mereka hanya berparti, berpesta pora, tapi mereka tidak menyembah Yesus. Di sini message-nya orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Maksudnya mereka mengenal Yesus itu raja. Mereka mengenal Yesus itu anak Allah. Mereka mengenal Yesus itu juru selamat karena dalam Matius 1 ayat 18 ayat sampai 21 katanya namanya itu disebut Yesus karena dia adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Christmas itu adalah suatu peringatan bagi kita atau memori bagi kita bahwa kita telah diselamatkan dari segala dosa kita. Kita diampuni oleh Tuhan, segala dosa kita disucikan karena Yesus. Jangan kita berparti, berpesta pora sehingga kita lupa tujuannya kenapa Yesus datang. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, Dia membebaskan kita dari segala ikatan, dari belenggu setan. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, jadi di ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus ini dipimpin Tuhan. Orang Majus ini mentaati perintah Tuhan. Mereka bukan takut kepada Herodes, walaupun Herodes itu raja yang sangat kejam. Tapi mereka tidak takut dan gentar karena perkataan Raja Herodes. Mereka ikut Tuhan. Tuhan nyatakan kepada mimpi mereka, jangan kembali kepada Raja Herodes karena dia suruh kamu kembali untuk beritahu dia di mana Yesus. Tapi Tuhan perintahkan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes, tapi pulang ke negeri kamu. Jadi mereka pulang ke negeri mereka, ikut jalan yang lain. Nah, sangat penting, orang-orang ini, orang Majus ini adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, taat firman Tuhan.
Jadi mereka belajar untuk taat Tuhan lebih daripada taat kepada manusia. Inilah yang kita belajar di sini. Dalam musim Christmas ini, biar kita arahkan hati kita seperti orang-orang Majus. Mereka datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus, dan sesudah menemui Yesus, mereka menyembah Yesus. Mereka juga datang kepada Yesus di Yerusalem dengan persiapan mereka. Mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang dengan persembahan mereka. Ya, mereka mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan juga mur. Emas, kemenyan, dan mur ini adalah perkara-perkara yang sangat mahal dan sangat penting, dan biasanya dipersembahkan kepada raja-raja. Ya, dipakai oleh raja-raja. Jadi mereka tahu, mereka sangat siap, ya, siap sedia untuk datang dan menyembah Tuhan Yesus. Ya, jadi kita belajar pranatal kita ini, message yang kita terima adalah kita sepatutnya mencari Yesus. Datanglah ke Yerusalem kita, maksudnya mendekatlah kepada Tuhan. Dan tujuan hati kita itu adalah untuk menyembah Yesus. Di dalam musim Christmas ini, sepanjang bulan ini, biarlah kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mengambil waktu untuk menyelidiki hati kita. Bawa keluarga kita, kalau boleh bacalah buku Matius dari pasal 1 sampai pasal 2. Buku Lukas dari pasal 1 sampai 3. Ya, cerita tentang kelahiran Yesus. Dan kalau boleh baca bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, ya, supaya kita sekeluarga kan akan mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita persembahkan hidup kita, persembahkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau mendekat kepadamu. Saya mau datang kepada Jerusalemku. Saya mau mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Saya mau Yesus menjadi raja dalam kehidupanku. Ya, penting untuk Yesus memerintah kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memerintah hidup kita. Biarlah Dia yang membimbing kita dan memimpin kita. Jadilah seperti orang-orang Majus pada malam ini. Jadilah seperti mereka yang meletakkan Tuhan yang pertama dan utama dalam hidup. Mereka sanggup berjalan. Kalau kita lihat ya perjalanan mereka dari timur, yaitu dari Babylon, sehingga ke Yerusalem, itu mengambil waktu sekurang-kurangnya 5 bulan berjalan. Mungkin sekarang pakai kereta 1 hari pun sampai lah kan. Tapi dari waktu mereka itu tidak ada kebiasaan mereka jalan kaki ataupun naik keledai atau naik kuda. Tapi biasanya mereka naik keledai, ya, mereka bukan naik kuda. Ya, jadi perjalanan itu mengambil waktu 5 bulan berjalan. Itu kurang lebih 700 hingga 900 batu dari Babylon sampai ke Yerusalem. Jadi mereka bersusah payah, mereka berkorban untuk datang kepada Yesus untuk menyembah Tuhan Yesus. Jadi saya mau mendorong kita malam ini, sembahlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jadikan Dia Tuhan dan Raja hidupmu, karena Dia adalah juru selamatmu di dalam kehidupanmu. Ya, amin, amin. Puji Tuhan. Itu message kita malam ini. Biar saya off video dulu dan kita akan fellowship sedikit ya.